Shalom teman-teman Truna, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Di dalam Yesus Kristus, kita yang percaya pasti sehat selalu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia sudah menciptakan teknologi sehingga kita bisa kembali bertemu pada ibadah hari ini. Pada persekutuan yang diberkati Tuhan hari ini, kita akan bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera selalu menyertai kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Marilah kita semuanya. Marilah kita semuanya bersukacita dalam Tuhan, dengan berdoa dan bernyanyi dan memuji-muji Dia dalam damai dan sejahtera. Kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama kita, sebab di dalam namanya kita berkumpul dan bersatu dalam damai dan sejahtera. Kita semuanya bersukacita dalam Tuhan, selalu berdoa dan bernyanyi dan memuji-muji Dia dalam damai dan sejahtera. Kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama kita, sebab di dalam namanya kita berkumpul dan bersatu dalam damai dan sejahtera. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu, cinta kasih-Mu kepada kami hingga saat ini. Terima kasih juga Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami. Kami masih diperbolehkan mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Truna kali ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mendiami hati dan pikiran kami, agar kami hanya fokus tertuju pada pemberitaan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Ningrum. Teman-teman Truna, hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus,
sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri berceritalah tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari orang-orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kitab Tesalonika itu ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ia dirikan. Kitab ini adalah kitab pertama sebelum ada kitab-kitab yang lain seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, pada saat itu misi dari Paulus kepada jemaat Tesalonika adalah agar jemaat Tesalonika menerima berita Injil, agar jemaat Tesalonika menjadi penurut Kristus, dan agar jemaat Tesalonika menjadi bertekun dalam pengharapan mereka. Ini adalah suatu tantangan yang tidak mudah dalam pekerjaan pelayanan dari Timotius. Karena pada saat itu jemaat Tesalonika masih dalam berorientasi penyembahan berhala. Nah, sama seperti Paulus, kita juga diperhadapkan dengan tantangan. Kita belajar dari Paulus tentang suatu perjuangan yang harus kita lakukan yang tidaklah mudah. Paulus bisa berjuang untuk memberitakan Injil di Tesalonika. Paulus juga melakukan pekerjaan pelayanannya dengan sepenuh hati, tanpa paksaan dari manapun. Sama seperti Paulus, kita juga generasi milenial yang saat ini harus menjadi penginjil, pemberita Injil yang sama seperti Paulus di masa-masa pandemi ini. Di masa-masa pandemi kita harus sekolah online. Oleh sebab itu, kita harus melakukan pekerjaan kita dengan rasa tanggung jawab, bukan karena paksaan orang tua. Kita juga harus bersyukur atas apapun yang kita miliki. Kita harus mengucap syukur atas apapun itu dengan penuh pengharapan dan penuh tanggung jawab iman yang benar. Sama seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 12 yang mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah kita harus menjadi orang-orang pilihan
yang harus bertumbuh dalam pembenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Teman-teman teruna, kita semua masing-masing satu persatu berarti bagi Allah. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita, Yesus telah menjadi kurban kekal bagi kita. Yesus yang datang dari sorga untuk kita, supaya kita yang percaya dan menerimanya mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Mari bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, bersukacita dalam Tuhan itulah, tumpuan kekuatan bagiku. Padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, padaku air hidup diberikannya, tak haus lagi aku selamanya. Firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, firman-Nya sangatlah dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas anugerah pengasihan daripadamu. Bapa, kami bersyukur untuk kesehatan dan kami bersyukur untuk apapun yang sudah kami lakukan. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah online yang baru saja kami lakukan. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu kepada kami yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk orang tua kami yang senantiasa Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Engkau berkati usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Bapa, di masa pandemi ini kami mau memohon kepadamu, biarlah Bapa kami tetap berpengharapan kepadamu saja, dan biarlah kiranya pimpinan dan kasih sayang-Mu menyertai kami. Dan Bapa, kami juga menyerahkan rencana tatap muka bulan Maret ini, biarlah di dalam pengasihan-Mu saja, dan biarlah perkenaan kasih-Mu saja yang ada di dalam rencana itu. Bapa, kami menyerahkan kakak-kakak layan kami, biarlah senantiasa dapat melayani-Mu dengan kekuatan yang daripadamu. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan setiap apapun pergumulan di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih sayang-Mu saja yang menjawab, dan biarlah kasih sayang-Mu yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami, ini sembahyang kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan hindari kerumunan ya. Tuhan Yesus yang memampukan kita menjadikan kesempurnaan dan kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan.